Mawar Dimas Febra Purwanti atau yang lebih dikenal dengan nama Mawar Afi belakangan ramai diperbincangkan usai curhatannya di media sosial pribadinya. Melalui media sosial pribadinya, Mawar Afi membeberkan keretakan rumah tangganya lantaran hadirnya orang ketiga. Seperti diketahui, Mawar Afi telah bercerai dengan suaminya, Steno Ricardo. Namun siapa sangka pasca bercerai, Steno Ricardo menikah dengan babysitter anak-anaknya. Mawar menuding jika mantan suaminya telah berselingkuh dengan babysitter anak-anaknya. Curhatannya di media sosial sukses menarik simpati netizen. Bahkan tidak sedikit yang menuding mantan pengasuh anak-anaknya sebagai pelakor rumah tangga mereka. Namun tudingan Mawar perihal adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suaminya dibantah oleh kuasa hukum Steno Ricardo. Lalu seperti apa sosok babysitter yang dituding telah merusak rumah tangga orang? Dan apa penyebab utama perceraian antara Mawar dengan Steno Ricardo? Menurut Margado Hutagalung selaku kuasa hukum Steno Ricardo, untuk perkara nomor 3569 itu memang namanya adalah Steno Ricardo. Dia sebagai suami yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Depok dan perkaranya sudah diputus pada tanggal 7 Desember 2021. Tanggal 11 Januari 2022 itu sudah diikrarkan oleh yang bersangkutan itu oleh rekannya sendiri. Jadi tanggal 11 itu juga sudah dikeluarkan akta cerainya di Pengadilan Agama Depok dengan nomor akta cerai 90148. Jadi sudah selesai semua. Kita tahu perkara ini adalah perkara perstek. Perstek itu artinya si pihak termohon atau lawan tidak pernah hadir ke pengadilan. Itu kan seperti udah ditulisin di dalam statementnya Pak Steno sendiri. Jadi putusannya itu tertanggal 7 Desember 2021, putusan perceraiannya ketok palu. Nah, biasa kan kalau putusan habis ketok palu itu nggak langsung berkekuatan hukum tetap tuh, apalagi kalau di pengadilan agama. Jadi butuh berhari-hari dulu untuk sampai itu akhirnya jadi final dan dilanjutkan dengan permohonan talak. Permohonan talaknya itu sendiri dan akta cerainya itu muncul atau terbitnya itu kalau nggak salah, sebentar saya cek ya, itu tanggal 11 Januari 2022. Tapi yang bisa kami pastikan adalah nggak ada mention atau penyebutan tentang perselingkuhan atau apa, nggak ada gitu. Baru pada tanggal 21 Februari kemarin nih Pak Steno menikah lagi. Istri baru, maksudnya istri yang pernikahan selanjutnya itu kami tuh nggak tahu karena kan kami kuasa hukum ya, jadi kami hanya mengurusin hal-hal yang berkenaan dengan hukumnya aja gitu. Paling kami dikasih tahu memang ada rencana Pak Steno mau menikah lagi gitu di bulan Februari. Sejauh nggak ada yang kita temukan melanggar hukum ya, walaupun aneh ya kita nggak tanyain gitu. Soalnya ganti-ganti ya Mbak kalau baby sisternya. Soalnya ada dua kan, satu udah lumayan tua, yang satu masih muda. Tapi kalau kayak gitu jadi kalau dari segi penampilan ya biasa-biasa aja ya Mbak, ya nggak menyerang kayak gimana ya. Kalau saya jadikan Bu Mawar kemana-mana ya, kalau baby sisternya ya agak gemukan, agak tinggi gitu ya. Saya nggak tahu kalau itu ya, masalah itu. Kalau tadi kenapa rumah tangganya baik ya, baik rumah tangganya, nggak ada masalah apa-apa dengan babysitter. Dengan saya nggak tahu, malah kaget saya lihatnya gitu ya, ada tiba-tiba begitu aja kok secepat itu gitu ya, nggak ada. Biasanya kan kedengaran ada selentingan apa-apa ini enggak, saya nggak dengar ya.
dia terlahir karena orang tua. Nah, siapa yang bertanggung jawab pada ibu? Ya walaupun orang tuanya bercerai, tapi tanggung jawabnya pasti tidak bisa dilepas begitu aja. Dari tetangga nih Mbak, dengar Bu Mawar dengan Pak Steno suka berantem atau gimana nih Kak sebagai tetangga? Enggak ya, enggak ya. Enggak ya, saya nggak tahu juga kalau masalah itu kan di dalamnya. Kalau tapi saya kelihatan kalau jalan-jalan gitu sama anak-anaknya, biasa aja jalan-jalan gitu. Baik, dia perhatian sekali ya, dia dalam masalah makanan apapun dia kalau pagi dia kan ke sekolah diantar ya. Kemarin malam itu di tengah statement, jadi Bu Mawar tuh banyak ngasih statement di IG story-nya kan. Di tengah statement itu tiba-tiba adalah itu beberapa quotation, beberapa kutipan di mana Bu Mawar itu bilang itu yang di pengadilan bisa sampai ada fakta-fakta tentang perselingkuhan saya itu semua rancangan-rancangan aja tuh, bikinan-bikinannya Steno dengan lawyernya gitu. Nah di situ kami kaget, di bagian kecil gitu ada bahwa ada perselingkuhan itu, pernah terjadi perselingkuhan itu. Oke, akhirnya dikabulkan kan. Kalau memang dia bermasalah dengan konten dari putusan itu bahwa ada perselingkuhan apa segala macam, sebenarnya banyak upaya yang bisa dia lakukan gitu. Pertama dia bisa banding. Yang kedua dia bisa, ya kalau misalnya pun sebenarnya kita nggak akan pernah menyarankan berkoar-koar di media sosial. Cuman kalau dia mau berkoar-koar di media sosial, kenapa nggak saat itu gitu 21 Januari pas dia baca putusannya kaget, loh ini apa nih? Iya memang terakhir ini Pak Steno itu kepengen ketemu sama Bu Mawar. Ya sangat disesalkan semua pihak lah, masalahnya jadi kayak begini kenapa gitu. Jadi publik simpang siur, padahal ada perjanjian yang sifatnya rahasia, terus ada putusan yang sifatnya rahasia, kita jadi bingung juga kan mau klarifikasi gimana. Ya makanya kemarin tuh sebenarnya Pak Steno pengen ketemu lah, ngomong baik-baik gitu. Dan dia juga baru menikah sama istrinya, ya dan mereka juga concern sama kehidupan sehari-hari mereka gitu. Takut stres juga gitu, ditekan sama media terus diberitain macam-macam tuh stres juga. Usai membeberkan perselingkuhan yang dilakukan suaminya, Mawar juga berencana mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini ia pendam. Mungkin saja batas kesabaran perempuan berusia 35 tahun itu sudah habis hingga akan mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Cerita perselingkuhan yang ia ungkapkan melalui media sosial akhirnya sampai juga ke telinga para sahabat Mawar. Mendengar cerita retaknya rumah tangganya dan para sahabatnya mengaku prihatin. Lalu seperti apa para sahabat Mawar menanggapi permasalahan tersebut? Kaget sih. Cuman ya seperti yang aku bilang tadi, jadi aku nggak mau terlalu banyak nanya. Kalau misalkan Mawar mau cerita ya aku dengerin gitu kan. Sebenarnya apa ya, sebenarnya bukan aku yang harus klarifikasi benar atau enggaknya gitu, tapi maksudnya ya kita bisa malahan juga aku sendiri fixnya itu ngelihatnya itu ya dari postingan-postingan yang beredar gitu. Aku sendiri juga banyak dapat tag-tagan. Aku nggak mau masuk terlalu jauh juga gitu kan. Paling kalau Mawar sendiri sih kemarin itu ya aku emang ngerasa aja ini kayaknya nih anak ada something gitu kan. Cuman Mawar sendiri pun juga nggak yang lebih ke cerita secara detail belak-belakan, tapi dia lebih kayak yang kangen yuk, ngumpul-ngumpul yuk gitu kan. Yang pasti sangat kaget, soalnya setahu aku sih yang kemarin sih baik-baik aja gitu loh ya kan. Dan memang tidak ada tanda-tanda kayak mau gimana gitu ya, problem apapun gitu loh ya kan. Nah, cuman pas tiba-tiba dapat informasi dan viral, kita teman-teman kaget gitu dan prihatin gitu kan. Jadi gini, terus terang
kita itu kalau dibilang kita tahu apa enggak, itu jujur kita nggak tahu sama sekali. Makanya pas kemarin aja tuh kita kaget gitu sebenarnya gitu. Tapi memang sebagai sahabatnya gitu, maksudnya sebagai temennya gitu, memang kita tahu sih. Kita tahu di akhir tahun lalu kalau aku nggak salah, itu memang sempat aku dengar gitu dari Mawar bahwa memang lagi ada masalah gitu sama suaminya gitu. Jadi ya gitu, kalau aku sih gini ya, ngelihat berita yang kemarin ternyata Stenonya juga sudah menikah, sebenarnya kan kalau dari sisi Stenonya kan memang pernikahan itu terjadi memang setelah proses cerai sudah semuanya sudah terlaksana gitu kan, sudah sah gitu cerai gitu. Nah gitu kan, cuman kan yang apa ya, di sini sih kalau aku bisa bilang sih, permasalahan ini itu kan terjadinya itu benar-benar internalnya mereka berdua gitu. Yang kita pun aja sahabatnya kita nggak tahu gitu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Mudah-mudahan semua masalah cepat selesai dan Mawar diberikan kekuatan sebagai sebagai wanita yang harus menerima dengan ikhlas ya. Kita sebagai teman-teman selalu mensupport agar Mawarnya pun juga jangan terlalu berlarut. Aku berdoa secara pribadi sebagai seorang Romi, mudah-mudahan Mawar cepat dapat penggantinya lah. Gimana caranya supaya tidak stres. Yang penting satu itu anak-anak, itu Mawar harus fokus ke anak-anak, itu penting. Yang kita sedih adalah si anak-anaknya ini. Cuman ya aku sih yakin ya, itu tadi Mawar pasti kuat lah dia mah. Udah tahan banting lah, soalnya dia udah terbukti tahan banting. Apapun itu misalnya nantinya ada pemberitaan-pemberitaan lain yang muncul atau ada masalah-masalah baru yang muncul, tapi harus ingat, please harus ingat, prioritas nomor 1 itu anak-anak dulu. Udah itu aja. Aku sih pengennya Mawar tetap sekuat ini. Mawar menjadi sosok ibu yang memang selama ini memang dia lakukan gitu, benar-benar menjadi seorang ibu yang segitu baiknya, segitu pedulinya, segitu ngurusin anak-anaknya, fokus aja ke situ. Sampai ini sih nggak curhatan lagi sih ya jatuhnya ya. Jadi lebih kepada kayak yang ya kita nenangin dia gitu kan, kita kasih support gitu kan, semangat gitu kan buat Mawar sama anak-anaknya juga. Lah, pertahankan kekuatan yang Mawar punya dan tularkan kekuatannya itu kepada anak-anaknya, kepada keluarga-keluarganya pastinya.